Baik Bapak Ibu, perkuliahan hari ini kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau tidak salah hari ini kelompok 3 ya, betul ya? Ya, yang presentasi kelompok 2-nya Prof, karena yang pertama dulu dari kelompok 8 Prof. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 sekarang ya, masih kelompok 2 ya? Iya Prof. Oh iya, silakan. Teman-teman kelompok 2 silahkan mempersiapkan presentasinya. Salah seorang mungkin menjadi moderator gitu, dan yang lainnya silahkan siapkan presentasi. Manakala sudah siap, silahkan dimulai. Silakan Bu Vina. Oh iya. Terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam yang kami hormati Bapak Prof dan juga yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa ilmu pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, kesempatan untuk kelompok 2, kelompok kami dengan tema teori behavioristik dan implementasinya dalam pembelajaran. Sebelum pemaparan dari kawan-kawan kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Baik Vina Handayani selaku moderator, kemudian ada Bapak Taufik Sansuri, Ibu Fahria, Bapak Sukainil Azan, Bapak Dwi Pangga, Pak Mujibur Rahman, dan Pak Agus Wijaksono. Adapun moderasi pada diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah pemaparan dari rekan-rekan kelompok 2, kemudian nanti kami akan membuka ruang diskusi untuk tanya jawab terkait dengan paparan kami, kemudian nanti penutup dan juga penguatan oleh Bapak Prof. Untuk efisiensi waktu kita pada malam hari ini, mungkin langsung saja kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memaparkan terkait dengan teori behavioristik. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Recording in progress. Selamat malam Prof. Prof Ekert Gading. Oke, selamat malam teman-teman. Saya akan mempresentasikan terkait dengan pandangan behavioristik dalam pendidikan. Yang pertama di sini terkait behaviorisme itu muncul pada abad 20 yang dipelopori oleh John Watson, yaitu berargumen bahwa psikologi harus mempelajari yang dapat diamati, bukan proses mental yang tidak terlihat. Lanjut. Dalam behavioristik ini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Jordan Peterson. Ini adalah terkenal sebagai conditioning, yaitu merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan antara stimulus dengan respon dan memberi perangsang sehingga memberikan refleks atau perilaku. Yang kedua tokoh behavioristik yaitu Skinner, yaitu menganggap bahwa manusia dan hewan selalu berada dalam proses operating, yaitu melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan reinforcing stimulus atau stimulus berkuncing atau stimulus pendorong. Selanjutnya tokoh yang ketiga adalah Ivan Pavlov, yaitu berargumen terkait dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu seperti perilaku manusia dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan.
Lanjut. Yang pertama, dalam pandangan bioheuristik di pendidikan, yaitu pendahuluan. Pendekatan bioheuristik dalam pendidikan sangat penting untuk memahami bagaimana perilaku siswa atau peserta didik dapat dibentuk melalui penguatan atau melalui penguatan dan pengkondisian. Dalam presentasi ini kita akan membahas terkait dengan teori dan praktek yang mendasari pendekatan bioheuristik. Lanjut. Yang pertama, definisi bioheuristik atau bioheurisme yaitu aliran psikolog yang fokus pada perilaku yang dapat diamati. Pendekatan bioheurisme ini menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku individu, terutama dalam konteks pendidikan. Selanjutnya terkait dengan prinsip dasar bioheuristik. Prinsip dasar bioheurisme atau bioheuristik itu yaitu meliputi penguatan positif, yang pertama, yang kedua penguatan negatif, dan hukuman. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk membentuk dan mengubah perilaku siswa dalam konteks pendidikan. Selanjutnya pendekatan bioheuristik yaitu pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengamatan perilaku. Teori ini menekankan pentingnya antara stimulus dan respon dalam proses belajar atau pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini membantu guru memahami bagaimana lingkungan itu bisa dipengaruhi oleh perilaku siswa. Lanjut. Selanjutnya adalah penguatan positif, yaitu penguatan yang memberikan hadiah atau pujian setelah perilaku yang diinginkan. Ini meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang. Dalam pendidikan, teknik ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada juga penguatan negatif. Penguatan negatif ini melibatkan penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Penguatan negatif ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku, tetapi dengan cara yang berbeda. Contohnya, mengurangi tugas jika siswa menunjukkan kemajuan. Selanjutnya, konsep utama dalam bioheuristik itu ada 3 konsep utama, yaitu pertama penguatan, pengkondisian, dan pembelajaran. Penguatan positif dan negatif digunakan untuk memodifikasi perilaku siswa, sedangkan pengkondisian klasik dan operan adalah metode utama dalam pembelajaran. Dalam konsep utama ini yang pertama adalah pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik yaitu pengkondisian di mana proses di mana stimulus netral menjadi terkait dengan stimulus yang menghasilkan respon. Dalam pendidikan, ini dapat digunakan untuk menciptakan asosiasi positif terhadap lingkungan belajar dan materi ajar. Selanjutnya konsep yang kedua yaitu pengkondisian operan. Pengkondisian operan berfokus pada penguatan atau hukuman setelah perilaku. Ini membantu dalam pembelajaran keterampilan baru. Ya, dalam konteks kelas, contohnya, guru dapat menggunakan teknik ini untuk membentuk perilaku siswa melalui konsekuensi yang konsisten. Kemudian saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kelemahan teori behavioristik dalam pendidikan. Sebelumnya, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, kita sudah sama-sama mendengarkan dari kelompok 8, kemudian dari kelompok 1, tentang well-being, kemudian juga tentang nativisme, empirisme, kemudian konvergensi. Dari apa yang disampaikan tersebut juga memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Demikian juga dengan teori behavioristik ini, di mana pada teori ini itu lebih menekankan pada
apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Sehingga seringkali dikatakan bahwa teori biopristik ini adalah juga teori tingkah laku yang lebih menitik beratkan atau menonjolkan pada adanya stimulus dan respon. Di sini teori behavioristik adalah salah satu teori pembelajaran yang paling berpengaruh dalam sejarah pendidikan. Teori ini berfokus pada bagaimana perilaku manusia dapat diubah melalui proses belajar dan menekankan pentingnya peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Ada beberapa kelebihan dari teori ini. Yang pertama yaitu fokus pada hasil. Teori behavioristik sangat efektif dalam mengajar keterampilan dan pengetahuan yang spesifik. Fokusnya pada hasil yang dapat diukur, memungkinkan guru untuk menilai kemajuan siswa dengan jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi di sini karena yang lebih dilihat adalah adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik atau guru, kemudian ada respon yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Sehingga di sini yang dilihat adalah stimulus dan hasilnya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu metodenya terstruktur. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi di sini peran guru lebih dominan dibandingkan dengan siswa, sehingga yang lebih aktif di sini adalah guru, mulai dari perencanaan hingga seterusnya, yaitu dengan memberikan stimulus tersebut. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu penggunaan reward. Di sini sistem reward dan punishment yang diusung oleh teori behavioristik dapat memotivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan kinerja mereka. Dengan memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi baik, guru dapat mendorong mereka untuk terus berusaha lebih keras. Kemudian yang kelebihan yang keempat yaitu dari segi efisiensi waktu. Metode pembelajaran yang terstruktur dalam teori behavioristik dapat membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih efisien. Lanjutkan slide-nya. Kemudian aplikasi dari teori behavioristik ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pertama yaitu pemberian reward. Guru dapat menggunakan sistem reward ini untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai target belajar tertentu. Reward ini dapat berupa pujian, poin, stiker, atau hadiah kecil lain. Atau bahkan kalau dalam praktek pendidikan yang dilakukan itu rewardnya bisa berupa nilai dan seterusnya. Kemudian yang kedua aplikasinya yaitu penggunaan punishment. Jika siswa menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, guru dapat menerapkan punishment untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang. Punishment dapat berupa teguran lisan, pengurangan poin, atau tugas tambahan. Misalnya di sini ada peserta didik siswa, katakan misalnya dia melakukan suatu pelanggaran atau sejenisnya, atau mungkin kurang serius ketika belajar, maka bisa diberikan punishment. Misalnya saat teman-temannya sudah keluar, siswa yang bersangkutan diberikan tugas tambahan, harus menyelesaikan itu dulu baru akan keluar. Maka lama-kelamaan dia akan terbentuk untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih serius dalam kelasnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan kebiasaan. Guru dapat menggunakan teori behavioristik ini untuk membentuk kebiasaan baik pada siswa. Misalnya guru dapat menggunakan sistem reward untuk mendorong siswa untuk datang tepat waktu ke kelas atau mengerjakan tugas rumah dengan baik. Misalnya pada pagi hari, guru bisa menerapkan hal tersebut, yaitu siapa yang datang lebih awal atau datang sebelum jam 7 misalnya, dia akan mendapatkan reward apa, baik berupa nilai atau seterusnya. Kemudian yang selanjutnya aplikasinya yaitu penggunaan drill. Metode drill merupakan aplikasi penting dari teori behavioristik. Dengan mengulang-ulang latihan, siswa dapat menguasai keterampilan tertentu secara lebih baik dan memperkuat ingatan mereka. Jadi sesuatu yang terus diulang-ulang nanti akan membekas pada siswa. Misalnya ini
seringkali siswa SD katakan kelas 3, 4, 5, 6. Menghafal perkalian itu biasanya dari kelas 2 sudah dimulai, namun siswa terkadang lupa. Di sini penggunaan drill yang dengan mengulang-ulang dari hampir setiap hari itu diulang. Akhirnya ketika siswa itu kelas 5, kelas 6, perkalian 1 sampai 10 itu sudah di luar kepala. Kemudian selain kelebihan-kelebihan yang telah kami sampaikan sebelumnya tadi, juga terdapat beberapa kelemahan dari teori behavioristik itu. Antara lain yaitu 1, keterbatasan kreativitas. Teori behavioristik cenderung berfokus pada pembelajaran yang struktur dan terarah, yang dapat membatasi kreativitas dan eksploitasi siswa. Siswa mungkin kurang termotivasi untuk berpikir secara mandiri dan mengembangkan ide-ide yang baru. Karena di sini guru yang lebih banyak berperan, yaitu dalam bentuk memberikan stimulus, sehingga siswa itu seolah-olah menunggu apa yang diperintahkan oleh guru, itulah yang dilakukan nanti dalam bentuk hasil atau respon. Kemudian kelemahan selanjutnya itu abaikan faktor internal. Memang di sini seperti yang telah disampaikan sebelumnya tadi oleh penyaji pertama, teori behavioristik ini lebih ke apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengabaikan faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi pembelajaran seperti motivasi intrinsik, rasa ingin tahu, dan minat siswa. Fokusnya hanya pada perilaku eksternal, yaitu yang bisa dilihat, sehingga tidak mempertimbangkan aspek kognitif dan emosi dalam pembelajaran. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu pembentukan perilaku superficial. Di sini teori behavioristik dapat menyebabkan pembentukan perilaku yang superficial, di mana siswa hanya belajar untuk mendapatkan reward atau menghindari punishment. Mereka mungkin tidak benar-benar memahami konsep yang diajarkan. Artinya, ketika mereka tidak diberikan reward atau punishment tersebut, siswa agak cenderung untuk tidak terlalu serius dalam menyelesaikan suatu tugas dan seterusnya. Kemudian dampak dari teori behavioristik itu pada siswa antara lain yaitu motivasi intrinsik. Teori behavioristik cenderung mendorong motivasi intrinsik, di mana siswa belajar hanya untuk mendapatkan reward atau menghindari punishment. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar secara intrinsik. Jadi mereka itu belajar karena ada dorongan dari guru. Namun hal tersebut sebenarnya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kemudian yang selanjutnya dampaknya yaitu kecemasan. Sistem reward dan punishment yang dapat menimbulkan kecemasan pada siswa. Mereka mungkin merasa tertekan untuk selalu berprestasi dan takut untuk gagal, yang dapat menghambat proses belajar mereka. Hal ini dapat kita lihat bukan hanya di jenjang SD, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi, namun kita rasakan juga saat ini yang kita sedang menempuh S3, ada rasa kecemasan di sini. Artinya ketika kita mengerjakan tugas dan seterusnya, kita ada rasa harus kita selesaikan. Sehingga seperti Pak Korti tadi, gara-gara banyak tugas langsung memforsir diri, hartanya sakit jadinya. Mungkin itu disebabkan karena kecemasan Pak Korti. Kemudian selanjutnya yaitu dampaknya kurang kritis. Teori behavioristik dapat menyebabkan siswa menjadi kurang kritis dalam berpikir. Mereka cenderung menerima informasi dan instruksi tanpa mempertanyakannya, yang dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis mereka. Itu dampak-dampak dari teori behavioristik. Tentunya teori ini banyak mendapat kritikan terhadap teori ini dari beberapa pendapat. Adapun kritikan-kritikan tersebut misalnya yang oversimplifikasi. Teori ini terlalu menyederhanakan proses belajar karena hanya melihat stimulus dan respon atau hasil akhir, tidak melihat proses untuk menuju hasil akhir tersebut. Tidak mempertimbangkan kompleksitas kognitif dan emosi yang terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kurang fleksibel.
metode pembelajaran yang terstruktur dan terarah dalam teori behavioristik kurang fleksibel dan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar individu siswa, terlebih di era saat ini, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian atau perbaikan-perbaikan ataupun kombinasi dengan teori-teori lain. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menekankan kreativitas. Teori behavioristik tidak menekankan pentingnya pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Kemudian peran guru dalam penerapan teori behavioristik ini yaitu, kami percepat supaya tidak terlalu lambat, yaitu salah satunya yaitu menentukan tujuan, kemudian memilih metode, memberikan umpan balik, dan menciptakan lingkungan. Jadi guru di sini pada proses pada proses stimulusnya. Guru bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengatur stimulus untuk mencapai respon atau hasil yang diharapkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari kelebihan dan kelemahan dari teori behavioristik ini, yaitu teori behavioristik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya terletak pada metode pembelajaran yang terstruktur, kemudian fokus pada hasil yang dapat diukur, dan penggunaan reward. Itu kelebihannya. Kemudian dari segi kelemahannya yaitu kurang menekankan kreativitas, kemudian mengabaikan faktor internal. Yang selanjutnya itu berpotensi membentuk perilaku superficial. Penting bagi guru untuk memahami kelebihan dan kelemahan teori ini untuk menggunakan secara bijaksana dalam proses pembelajaran. Dengan kita mengetahui kelebihan dan kelemahan tersebut, maka tentunya ada masukan untuk perbaikan pandangan teori behavioristik dalam pendidikan yang akan selanjutnya disampaikan oleh rekan kami yaitu Pak Mujibur Rahman. Kepadanya izin moderator untuk dilanjutkan kepada Pak Mujib. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya ini masukan untuk perbaikan pandangan teori behavioristik dalam pendidikan. Bisa dilanjut slide-nya. Jadi tadi sudah disampaikan mulai dari sejarahnya, kemudian apa yang konsep utamanya, kelebihan kekurangannya. Nah, kemudian di sini fokus pada bagaimana kemudian teori behavioristik ini kalau dilihat sebentar dulu. Jadi teori behavioristik ini kalau misalnya dilihat kan bagaimana mempengaruhi perilaku belajar, kemudian pandangan tradisional tentang teori seringkali dikritik karena tadi kemudian mengabaikan aspek kognitif, sosial emosional belajar, kemudian konteks pendidikan modern ini penting untuk ada masukan yang memperkaya pandangan teori behavioristik supaya lebih relevan dan efektif. Di sini ada di sebelah kirinya ini bagaimana kemudian memperhatikan konteks dan kebutuhan individu. Nah, di sini perbedaan individu penting untuk dilihat oleh guru. Bagaimana perbedaan individu menganggap semua siswa sama ya dalam cara mereka belajar dan merespon stimulus. Namun setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajar dan kebutuhan yang unik. Nah, pendidik harus mengakui perbedaan ini dan menerapkan prinsip-prinsip behavioristik secara individual. Artinya secara individu bahwa guru harus memahami ada perbedaan di situ. Lalu kemudian yang berikutnya konteks sosial dan budaya. Di mana teori behavioristik perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya siswa dalam belajar gitu ya. Faktor seperti latar belakang keluarga, kemudian kelompok sosial, nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi motivasi, kemudian mempengaruhi perilaku dan hasil belajar siswa. Nah, pendidik harus memahami dan merespon konteks ini dalam penerapan teori behavioristik. Mungkin bisa dilanjut untuk slide berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya ini bagaimana kemudian mendorong keterlibatan aktivitas dan aktif dan kreativitas gitu ya. Pembelajaran aktif, lalu kemudian membangun rasa ingin tahu siswa, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di mana
teori behavioristik dapat mendukung pembelajaran aktif dengan menekankan peran siswa dalam proses belajar. Pendidik dapat menggunakan teknik seperti pembelajaran berbasis proyek, kemudian pembelajaran kooperatif, dan permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kemudian membangun rasa ingin tahu siswa. Nah, membuat pembelajaran lebih menarik dan menantang dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah, eksplorasi, dan penemuan untuk merangsang kreativitas. Lalu berikutnya ini mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana pendidik dapat menerapkan prinsip-prinsip behavioristik untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS gitu ya, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi, di mana ini taksonomi Bloom sebelum Anderson gitu ya, ketika kemudian muncul ada perubahan dari Anderson itu ada analisis, kemudian evaluasi, dan ada create ya. Kemudian lebih kepada kata kerja dalam proses pembelajarannya. Nah, ini dapat dilakukan melalui strategi seperti mengajukan pertanyaan yang menantang, kemudian memberikan kesempatan untuk refleksi, mendorong siswa untuk berdiskusi dan berdebat gitu ya. Kemudian di slide berikutnya di sini membangun hubungan positif guru siswa ya. Bagaimana hubungan ini bisa dibangun dengan baik, motivasi fisik, hubungan emosional, komunikasi efektif. Yang pertama, teori behavioristik dapat mendorong motivasi dari diri siswa itu dengan membangun hubungan positif antara guru dan siswa, melibatkan menciptakan suasana kelas yang mendukung, menghormati, dan inklusif gitu ya, tidak beda-bedakan, di mana siswa merasa dihargai dan didukung untuk berkembang. Lalu kemudian pendidik dapat memberikan dukungan emosional kepada siswa dengan memahami dan merespon kebutuhan mereka secara individual. Nah, ini dapat melibatkan memberikan penguatan positif tadi ya, umpan balik konstruktif, dan kesempatan untuk berbagi perasaan dan kesulitan. Nah, kemudian yang ketiga itu komunikasi efektif. Bagaimana komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Nah, pendidik harus belajar mendengarkan dengan seksama, memahami perspektif siswa, dan memberikan respon yang membantu, sehingga terjadi hubungan yang baik misalnya dengan siswa gitu ya. Tidak kemudian guru semau-maunya atau misalnya tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh siswa misalnya. Kemudian memperluas penerapan penguatan positif tadi ya, kemudian penguatan sosial dan penguatan internal. Penguatan positif menggunakan berbagai bentuk penguatan seperti pujian, hadiah tadi sudah disampaikan, dan kesempatan untuk belajar dan berkembang ya, untuk mendorong perilaku positif dan memotivasi siswa. Kemudian penguatan sosial, pendidik dapat menggunakan penguatan sosial seperti pujian verbal, pengakuan publik, dan kesempatan untuk berkolaborasi. Nah, ini untuk membangun rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi siswa. Ya, kemudian penguatan internalnya, teori behavioristik dapat mendorong pengembangan motivasi internal dengan membantu siswa memahami dan menghargai manfaat belajar dan perkembangan pribadi. Nah, pendidik dapat membantu siswa mengembangkan rasa pencapaian dan kebanggaan atas usaha yang mereka lakukan. Ya. Kemudian bagaimana teori behavioristik menerapkan teknik pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini misalnya ada metode pembelajarannya itu metode pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak memecahkan masalah nyata, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Lalu kemudian pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kolaborasi dan keterampilan interpersonal. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, siswa menyelesaikan proyek yang menantang, mengembangkan keterampilan praktis dan kreatif. Jadi ini yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi
Misalnya di sini ada permainan edukatif, ada simulasi, aplikasi pembelajaran adalah video edukasi. Nah, aplikasi pembelajaran, misalnya aplikasi pembelajaran dapat menyediakan konten edukasi yang menarik dan interaktif, serta melacak kemajuan siswa. Jadi, kemudian berikutnya ada video edukasi, dapat memberikan penjelasan yang visual dan menarik, meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Kemudian ada permainan edukasi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian ada simulasi, dapat memberikan pengalaman belajar yang realistis dan interaktif, membantu siswa memahami konsep dan proses yang kompleks gitu ya. Ini kalau misalnya dalam teori behavioristik bagaimana kemudian memanfaatkan peran teknologi gitu ya. Kemudian menerapkan penilaian yang bermakna, ada penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian otentik. Ya, jadi dalam pembelajaran menggunakan teori behavioristik nih, pendidik dapat menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa secara teratur dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung pembelajaran. Nah, kemudian penilaian sumatif dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa setelah mempelajari suatu topik, memberikan gambaran tentang kemajuan dan hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang terkait dengan penilaian otentik dapat dilakukan melalui proyek tadi, presentasi dan tugas yang realistis, mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan siswa dalam konteks dunia nyata. Oke, pentingnya refleksi dan evaluasi. Jadi misalnya setelah proses pembelajaran, maka refleksi dan evaluasi ini penting untuk dilakukan, di mana refleksi pribadi bisa dilakukan. Jadi pendidik harus melakukan refleksi pribadi untuk mengevaluasi praktik mengajar mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang efektif. Terkait dengan keberhasilan, misalnya ini penting untuk dilakukan sejauh mana misalnya pembelajaran sudah dilakukan. Lalu evaluasi program, pendidik secara berkala dapat membantu evaluasi program pendidikan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, memberikan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas. Dan yang terakhir, penelitian tindakan. Jadi pendidik dapat terlibat dalam penelitian tindakan untuk menguji strategi baru dan mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks kelas mereka sendiri. Jadi ini penting untuk dilakukan terkait dengan refleksi dan evaluasi. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Presentasi dari kelompok 2 sudah cukup komprehensif juga, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dari konsep-konsep utama dari psikologi behavioristik itu. Saya ingin meluruskan dulu mengenai beberapa miskonsepsi dalam diskusi tadi. Beberapa teman telah memahami dengan baik, tetapi beberapa teman yang lainnya sepertinya miskonsepsi tentang reinforcement positif, reinforcement negatif, dan punishment. Jadi reinforcement positif bukan punishment. Yang membedakan antara reinforcement dan punishment adalah reinforcement itu memperkuat perilaku yang dilakukan. Memperkuat. Jadi perilaku yang muncul itu diperkuat supaya muncul lagi. Itu reinforcement itu. Baik reinforcement positif maupun reinforcement negatif. Tujuannya memperkuat perilaku yang telah dilakukan siswa. Artinya perilaku yang dilakukan adalah perilaku yang diharapkan. Lalu ini boleh diberi reinforcement positif atau reinforcement negatif. Reinforcement positif itu memberikan sesuatu yang menyenangkan. Sementara reinforcement negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu. Ya, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Gitu. Kalau reinforcement positif memberikan
respon atau balikan yang menyenangkan, gitu ya. Ya, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, memberikan sesuatu yang menyenangkan. Itu bedanya reinforcement positif dan negatif. Tetapi dua-duanya bermaksud memperkuat perilaku yang muncul. Ya, itu. Kemudian punishment adalah bertujuan menghilangkan perilaku yang muncul. Karena perilaku yang muncul itu tidak diharapkan. Jadi itu bedanya antara reinforcement dan punishment. Ya, jadi punishment itu bermaksud menghilangkan perilaku yang muncul, sehingga perlahan-lahan perilaku itu supaya hilang. Diberikanlah sesuatu yang menyakitkan, diberikan sesuatu yang menyakitkan. Kalau reinforcement negatif, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan. Gitu, itu bedanya. Jadi antara reinforcement negatif dengan punishment itu berbeda. Oke, berbeda. Sebenarnya punishment itu dalam konsep awalnya dari tokoh-tokoh behavioristik tidak ada punishment positif. Tetapi dalam perkembangannya oleh psikologi positif, itu ditambahkan apa yang dimaksud dengan punishment positif. Tetapi sebenarnya dalam punishment itu dalam konsep awalnya tidak dibedakan antara punishment positif dan punishment negatif di konsep awalnya. Tetapi orang-orang lain selain tokoh-tokoh behavioristik itu mengembangkan punishment itu menjadi punishment positif dan punishment negatif. Mungkin ini dilihat dari efek yang ditimbulkan. Itu jadi miskonsepsi tentang reinforcement dan punishment itu tolong ditegakkan dulu. Jadi reinforcement positif negatif maksud saya bukan punishment. Bedanya antara punishment dengan reinforcement dulu, saya katakan tadi, reinforcement itu memperkuat perilaku yang muncul. Punishment itu menghilangkan perilaku yang muncul. Itu karena perilaku yang di reinforcement adalah perilaku yang diharapkan. Yang terjadi itu perilaku yang diharapkan. Misalnya anak-anak rajin belajar, itu adalah perilaku yang diharapkan. Maka bisa diberikan reinforcement positif atau reinforcement negatif. Reinforcement positif itu memberikan ganjaran atau memberikan sesuatu yang menyebabkan dia senang. Sementara reinforcement negatif menghilangkan sesuatu yang mungkin menyebabkan orang itu tidak senang. Ya, misalnya mengurangi tugasnya, misalnya membatalkan rencana hukuman, gitu. Membatalkan rencana hukuman dan sebagainya. Gitu. Itu tentang apakah behavioristik kini mengabaikan kreativitas. Gitu. Saya kira tidak. Bahkan punishment sekalipun itu bisa memunculkan kreativitas. Gitu. Kan kita sudah sadari tempo hari bahwa sesuatu yang menyakitkan, yang menyulitkan, itu justru akan memunculkan kreativitas. Hanya memang punishment itu harus dipelihara sedemikian rupa, harus kadarnya sedemikian rupa terukur, sehingga memang menghasilkan kreativiti, bukan menghasilkan keputusasaan. Nah, disinilah peran pendidik untuk menggunakan punishment itu. Ya, walaupun beberapa teman tadi telah mempertanyakan, katanya punishment itu udah tidak berdampak apa-apa dalam membangun hubungan antara stimulus dan respon. Dalam membangun stimulus respon, memang punishment itu menghilangkan respon. Jadi respon-respon yang muncul itu, yang misalnya anak itu malas belajar, itu adalah respon dari sebuah stimulus. Itu dihilangkan. Gitu. Makanya orang menganggap menghilangkan hubungan antara stimulus dan respon. Mengapa? Karena responnya dihilangkan. Respon yang negatif itu mau dihilangkan. Gitu.
Tetapi ingat bahwa sebuah hukuman kalau digunakan sedemikian rupa, ini bisa memunculkan kreativitas. Ya kan? Jadi kesulitan itu kan bisa memunculkan kreativitas. Ya kan? Negara-negara yang sulit secara sumber daya alam menimbulkan kreativiti. Gitu. Maka dari itu bagaimana menggunakan hukuman ini sedemikian rupa sehingga menimbulkan respon yang positif lah dalam tanda kutip. Disinilah psikologi kognitif itu masuk. Ya. Psikologi kognitif itu masuk. Sebenarnya psikologi behavioristik tidak mengharamkan kognisi, tidak mengharamkan kreativitas, tidak mengharamkan inisiatif pada diri, tidak sama sekali. Hanya memang para pengkritiknya untuk mencari kelemahannya, terutama psikologi kognitif yang bertentangan dengan psikologi behavioristik itu mencari kesalahannya di situ. Tapi kalau diperdebatkan lebih jauh, umpamanya ya, kalau Bapak Ibu diberikan hukuman, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap hukuman itu? Ini yang bisa menghasilkan keputusasaan, bisa menghasilkan kreativitas. Ya kan? Ketika Bapak Ibu atau anak-anak diberikan nilai yang rendah sebagai sebuah punishment, anak-anak bisa menafsir nilai yang rendah itu dengan berbagai cara. Pertama mungkin, waduh, saya sudah tidak cocok sekolah di sini. Udah, saya berhenti aja sekolah. Tapi yang lainnya bisa berpikir bahwa nilai yang rendah itu adalah masukan, input bagi saya bahwa saya harus belajar lebih keras, bahwa saya harus menemukan sesuatu yang lebih baik. Kan bisa begitu. Maka dari itu kalau tokoh behavioristik dianggap sebagai pihak yang mengharamkan kognisi, yang mengharamkan kreativitas, tidak mau dia. Tapi pihak luar atau kita bisa mengkritik dia sebagai satu kelemahan di situ. Jadi teman-teman kan juga mengkritisnya di situ. Karena manusia itu dalam merespon sebuah stimulus itu beragam. Tidak selalu sama. Dua orang anak yang sama-sama dihukum, yang satu bisa menganggap hukuman itu kejam, tapi yang satu bisa menganggap hukuman itu adalah tantangan untuk lebih baik. Kan gitu. Nah, disinilah kognisinya masuk. Nah, maka dari itu psikologi behavioristik itu berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, seperti Bandura misalnya, menjadikan kognitif behavioral. Jadi untuk mengklarifikasi bahwa behavioristik itu sebenarnya tidak mengharamkan kognisi. Bahkan konsep kognitif sosialnya juga masuk pada teori Bandura. Bandura dengan imitasi, peniruan misalnya, itu kan kognisi sosial itu. Nah, berkembanglah berikutnya menjadi teori kognitif behavioral, bahkan menjadi kognitif emosional atau kognitif emosional behavioral atau REBT. Ada kan dalam konseling itu ada REBT, rasional emotif behavioral. Nah itu. Nah sebenarnya begini ya Pak. Boleh dikritisi behavioristik itu seperti tadi. Memang karena dia menekankan pada pengaruh lingkungan. Jadi dalam membangun perilaku itu peran utama adalah conditioning. Conditioning itu adalah rekayasa stimulus itu. Tapi peran utama sama sekali dia tidak mengabaikan sepenuhnya gitu. Tapi tekanannya dia pada conditioning. Conditioning itu pengkondisian, rekayasa stimulus. Maksudnya begini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham, saya pikir sudah. Jadi bagaimana dalam percobaan Pavlov itu bunyi bel bisa menyebabkan air liur anjing keluar.
Padahal secara wajar bunyi bel nggak mungkin bisa mengeluarkan air liur anjing, nggak mungkin itu. Tetapi karena proses conditioning, di mana bunyi bel itu selalu diikuti oleh makanan, teng, air liur anjing nggak keluar. Tapi ketika disajikan makanan setelah bunyi bel itu, air liur anjing keluar. Yang menyebabkan keluar di awal itu air liur anjing bukan bunyi bel, tetapi makanan. Gitu. Tetapi karena bunyi bel terus diikuti oleh makanan, sampai pada suatu ketika baru bunyi bel saja neng, air liur anjing udah keluar. Mengapa? Karena dia melakukan generalisasi. Apa itu? Bahwa tiap bunyi bel ini akan diikuti oleh makanan. Jadi udah keluar air liurnya menunggu makanan gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan generalisasi atau spontaneous recovery. Recovery itu munculnya perilaku baru akibat proses conditioning. Apa perilaku baru itu? Kemampuan anjing untuk mengeluarkan air liur hanya karena bunyi bel. Gitu. Hanya karena bunyi bel. Nah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana membuat anak-anak yang mulanya malas menjadi rajin? Menjadi rajin. Ini boleh proses conditioning. Misalnya, setiap anak-anak mau belajar, diberikan jajan atau apa yang dia suka. Atau, kalau anak-anak sekarang, setiap anak-anak mau belajar, berikan setelah itu dia main HP. Gitu kan, main HP. Mula-mulanya dia belajar itu supaya dapat HP, supaya diberikan main HP. Tapi satu ketika, sampai pada suatu ketika, akan terbangun kebiasaan bahwa pada jam tertentu dia belajar. Akhirnya tanpa diberikan HP pun dia rajin belajar. Karena terus di conditioning seperti itu. Gitu ya. Karena belajar itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebutuhan. Gitu. Menjadi sebuah kebutuhan. Coba aja seperti orang merokok itu, apa sih yang didapatkan dari merokok itu? Mungkin dengan merokok ya sambil ngopi dia menikmati kopinya, lalu mungkin dia menikmati suasananya gitu. Sampai pada satu ketika dia sebenarnya tidak butuh rokok, tapi dia butuh suasana merokok itu sebagai sebuah kenikmatan. Akhirnya sampai pada satu ketika, pada saat-saat tertentu habis makan tuh kalau tidak ada rokok menjadi kebutuhan. Itu juga yang positif ya, yang positif. Misalnya itulah belajar tadi sampai pada satu ketika pada jam tertentu kok rasanya tidak enak kalau tidak baca. Walaupun di awal, sejak awal gitu dikondisioningkan dengan memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik tetapi menyenangkan. Itu namanya prinsip Premak dalam pemberian penguatan. Prinsip Premak itu maksudnya seperti yang saya katakan tadi. Prinsip Premak itu memberikan sesuatu untuk dilakukan. Jadi memberikan kesempatan kepada anak melakukan sesuatu yang tidak baik tetapi menyenangkan. Setelah dia melakukan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, tetapi baik. Artinya seperti contoh tadi, belajar mungkin tidak terlalu menyenangkan, tapi baik. Main HP mungkin tidak baik, tetapi menyenangkan. Itu prinsip Premak dalam pemberian reinforcement. Ya, reinforcement. Nanti ada schedule reinforcement Bapak Ibu, ini banyak luas sekali teori behavioristik itu. Nah itu saya ingin meluruskan konsep tadi antara reinforcement dan punishment itu dulu. Nah teori yang dikemukakan tadi tentang teori behavioristik ada beberapa konsep penting yang mestinya ditambahkan gitu ya. Coba saya share beberapa konsep penting itu ya. Tambahkan konsep-konsep
belajar, konsep-konsep utama gitu lah. Tambahkan konsep-konsep utama belajar menurut psikologi behavioristik. Itu terutama yang ditemukan oleh Pavlov dalam percobaannya terhadap anjing. Yang pertama itu adalah spontaneous recovery. Yang kedua itu adalah generalisasi. Kemudian yang ketiga itu discrimination. Mudah-mudahan Bapak sudah. Dan yang terakhir itu adalah extinction. Kemudian ada juga konsep yang mungkin disajikan di bagian lain adalah schedule. Yang kedua, tambahkan hukum-hukum belajar dari psikologi behavioristik, terutama yang ditemukan oleh Thorndike ya dalam percobaannya terhadap kucing. Ya. Yang pertama itu adalah law of readiness. Kemudian yang kedua law of effect, kemudian yang terakhir adalah law of exercise. Gitu ya. Nah, tolong ditambahkan oleh teman-teman yang membahas teori ini. Nah, ini tambahkan ini. Nah, spontaneous recovery itu apa? Kemudian generalisasi itu apa? Diskriminasi itu apa? Extinction itu apa? Ini ada schedule reinforcement itu di bagian lain, tidak dalam konsep-konsep utama. Lalu hukum-hukum belajar dari psikologi behavioristik, terutama yang ditemukan oleh Thorndike. Nah, di sini sebenarnya keadaan subjek diperhatikan. Kreativitas itu tidak dipasung oleh behavioristik gitu. Hanya memang untuk mencari kelemahannya dia, itulah yang dipakai oleh orang-orang di luar behavioristik. Tapi kalau kita diskusi dengan orang-orang behavioristik, kita tidak mau dia bilang begitu. Nah, spontaneous recovery ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Spontaneous recovery itu adalah ditemukannya kemampuan baru pada organisme sebagai akibat proses conditioning. Ya. Ditemukannya kemampuan baru pada organisme akibat conditioning. Itu pada percobaan Pavlov menggunakan anjing adalah keluarnya air liur anjing hanya karena bunyi bel. Gitu. Karena kehadiran bunyi bel dikondisikan hadirnya dengan diikuti makanan. Gitu. Spontaneous recovery. Jadi didapatnya kemampuan baru pada organisme. Ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti tadi, anak-anak bisa rajin belajar hanya karena aktivitas belajar itu diikuti oleh sesuatu yang menyenangkan oleh dia. Gitu ya. Mulanya dia malas saja belajar, tapi bagaimana caranya mengkondisikan agar dia rajin adalah seperti yang saya katakan tadi. Dorong dia untuk belajar, apakah di perpustakaan atau di ruang belajar, lalu siapkan sesuatu yang menyenangkan pada dia, yang mengikuti belajarnya. Gitu. Jadi belajar sebagai sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi dia, tapi positif. Lalu diberikan rencana atau diberikan janji untuk bisa main HP ketika dia sudah melakukan tindakan belajar. Generalisasi itu juga hampir sama dengan spontaneous recovery. Generalisasi itu artinya organisme itu mampu mengambil kesimpulan, menafsirkan sesuatu yang akan terjadi, atau mengambil kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang terjadi. Misalnya, pada percobaan Pavlov menggunakan anjing menyimpulkan, melakukan generalisasi bahwa setiap bunyi bel akan diikuti oleh makanan. Jadi
Maka dari itu begitu bunyi bel muncul pada percobaan yang ke-16 gitu di naskahnya, anjing sudah mengeluarkan air liur walaupun makanan belum keluar. Mengapa? Karena dia menyimpulkan, melakukan generalisasi bahwa bunyi bel yang seperti ini akan diikuti oleh makanan. Gitu. Tetapi lalu bunyi bel itu dibedakan. Jadi neng gitu, tapi akhirnya bunyi belnya tok 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 itu misalnya, kreng kreng itu misalnya. Anjing bingung, apakah bunyi bel seperti ini akan diikuti oleh makanan atau tidak? Air liur anjing nggak keluar. Itu artinya dia bisa melakukan diskriminasi bahwa bunyi bel tertentu diikuti oleh makanan, bunyi bel yang lainnya belum tentu diikuti oleh makanan. Lalu extinction itu adalah hilangnya kemampuan yang telah dimiliki sebagai akibat reinforcement dihilangkan. Nah, mungkin agak cepat saya. Jadi hilangnya kemampuan yang telah dimiliki sebagai proses conditioning tadi sebagai akibat reinforcement dihilangkan. Jadi dalam percobaan Pavlov itu setelah terjadi generalisasi, jadi keluarnya air liur anjing karena bel saja tanpa diikuti makanan, itu makanannya dihilangkan, lalu bel tapi makanan tidak datang, bel makanan tidak datang, bel makanan tidak datang. Jadi perilaku keluarnya air liur anjing itu hilang, nggak lagi muncul. Itu extinction. Jadi kalau dalam belajar tadi, ketika kesempatan main HP tidak lagi diberikan, ada kemungkinan perilaku belajar anak-anak itu menjadi hilang karena reinforcement-nya hilang. Tetapi ada schedule of reinforcement yang bisa dilakukan untuk mempertahankan extinction itu. Jadi untuk pertahankan agar extinction tidak terjadi, maksudnya agar perilaku yang sudah terbentuk itu tidak hilang. Itu ada konsep schedule of reinforcement. Bagaimana caranya? Itu ada, silahkan diklik di Google schedule of reinforcement, keluar dah itu. Ada ada continuous reinforcement, ada intermittent reinforcement, ada reinforcement yang continue, ada reinforcement yang tidak continue, jadi kadang-kadang muncul. Itu nanti konsepnya ini harus dipahami oleh seorang ahli psikologi pendidikan berkaitan dengan behavioristik. Betul. Artinya begini, tadi kan saya katakan extinction itu terjadi. Extinction itu terjadi kalau reinforcement itu dihilangkan. Nah, untuk membangun spontaneous recovery, schedule of reinforcement itu adalah saat-saat melakukan atau memberikan reinforcement. Ada yang continuous, ada yang intermittent. Artinya begini, continuous itu ada yang berdasarkan waktu atau berdasarkan respon. Nah ini lagi, mungkin perlu waktu supaya Bapak Ibu tidak bingung. Schedule of reinforcement coba dicari dulu ya. Dicari dulu, dan barangkali beberapa di antara Bapak itu justru sudah tahu schedule of reinforcement. Jadi yang mempelajari benar behavioristik itu tahu dah. Artinya ada reinforcement yang diberikan. Jadi model pemberian reinforcement itu fixed nama. Fixed atau continuous. Fixed itu bisa berdasarkan respon atau berdasarkan waktu. Artinya berdasarkan respon, setiap 2 kali respon gitu. Atau setiap respon 1 kali boleh, atau setiap 2 kali respon diberi reinforcement. Misalnya kalau tadi setiap anak belajar ke ruangan setiap kali boleh, atau tiap 2 kali, tapi fixed, tiap 2 kali, nanti 2 kali lagi, 2 kali lagi, 2 kali lagi. Atau berdasarkan waktu, setiap hari, atau setiap 3 hari, atau setiap minggu, tapi fixed. Jadi tetap itu. Kalau milih setiap 2 hari, tiap 2 hari terus. 2 hari dikasih reinforcement, 2 hari dikasih reinforcement, 2 hari dikasih reinforcement.
Atau yang intermittent, yang tidak continuous atau yang tidak fixed, itu namanya variabel. Variabel itu berubah-ubah. Ada berubah-ubah menurut respon, ada berubah-ubah menurut waktu. Menurut respon itu, kalau responnya muncul 2 kali, pertama diberi reinforcement. Reinforcement berikutnya setelah responnya muncul 3 kali misalnya. Reinforcement berikutnya setelah muncul sekali. Reinforcement berikutnya setelah muncul 5 kali. Reinforcement berikutnya setelah muncul 3 kali. Jadi berubah-ubah. Itu namanya variabel reinforcement. Bukan fixed. Ya. Tapi berdasarkan rasio. Maka itu disebut variabel rasio. Jadi berdasarkan respon rasio. Lalu ada variabel interval. Jadi waktunya yang variabel. Bisa setiap hari, bukan setiap hari, bisa reinforcement pertama setelah sehari, reinforcement kedua mungkin setelah 3 hari, reinforcement ketiga setelah 5 hari, reinforcement keempat setelah 1 hari lagi, balik begitu. Itu namanya variabel. Ya, jadi bedanya antara fixed dan variabel. Itu ada yang rasio, ada yang interval. Interval itu waktu, rasio itu respon. Nah, ini untuk kalau kita menggunakan fixed, spontaneous recovery itu cepat terjadi. Tetapi extinction juga cepat terjadi. Jadi ketika dihentikan reinforcementnya, cepat juga hilang. Tetapi kalau kita menggunakan variabel, apakah variabel rasio atau variabel interval, itu spontaneous recovery-nya lama terjadi, tetapi extension-nya juga lama. Nah, nanti penjelasannya. Nah, itu Bapak Ibu, untuk menggugah saja Bapak Ibu supaya mencari informasi tentang ini, ya, tentang konsep-konsep utama belajar menurut psikologi behavioristik, terutama menurut Pavlov. Jadi penemuan Pavlov dari eksperimennya terhadap anjing. Kemudian eksperimen Thorndike terhadap kucing itu menemukan beberapa hukum belajar. Itu. Yang pertama itu law of readiness. Law of readiness itu artinya, ada yang bisa jelaskan Bapak Ibu? Law of readiness, law of effect, law of exercise, saya kira sudah biasa ini. Izin Prof coba Prof. Ya silakan Bu Jenny. Law of readiness ini kan dari Thorndike ya. Ya. Prof. Ini tentang hukum kesiapan. Ini artinya kemudahan untuk membentuk hubungan antara rangsangan dan tanggapan karena adanya kesiapan untuk belajar. Jadi dalam hukum ini pembelajar itu harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi dia harus siap dulu supaya nanti dia mampu untuk menerima pelajaran seperti itu. Jadi di sini juga di hukum readiness ini ada 4 condition ya, ada 4 condition, yaitu perilaku siap yang disertai dengan pelaksanaan akan menghasilkan kepuasan. Kemudian perilaku siap tetapi ini tidak dilaksanakan. Nah, nanti ini jadinya kekecewaan, disappointed. Kemudian perilaku tidak siap namun tidak dilaksanakan, ini karena min ini akan hasilnya kepuasan. Kemudian perilaku tidak siap tetapi ini dilaksanakan secara terpaksa. Jadi orang yang tidak siap tapi kemudian dilaksanakan secara terpaksa, dan ini kan berarti tidak siap negatif, dilaksanakan positif minus positif, ini tetap akan jadi kekecewaan. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari yang dilaksanakan itu pembelajarannya ya. Begitu. Jadi perilaku siap, pembelajaran dilakukan. Nah, ini yang bagus, positif kan. Perilaku siap tetapi pembelajaran tidak dilakukan pada saat dia siap, itu misalnya, yaitu berarti positif negatif. Gitu. Lalu perilaku tidak siap, pembelajaran dilakukan, atau perilaku tidak siap, pembelajaran tidak dilakukan. Itulah yang paling jelek, negatif. Artinya begini, law of readiness itu adalah secara umum artinya
belajar akan berhasil apabila anak telah siap untuk belajar, ya. Nah, maka dari itu menyiapkan kondisi agar anak itu siap belajar, hal yang utama yang harus dilakukan sebelum pembelajaran itu berlangsung. Apa cara untuk membuat anak siap belajar? Adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Ini yang tadi dibilang, kalau rasa ingin tahu itu tidak diperhatikan oleh behavioristik, sebenarnya nggak benar itu. Malah salah satu hukumnya adalah law readiness ini. Jadi rasa ingin tahu itu adalah keadaan siap anak untuk belajar. Maka dari itu kita perlu melakukan apersepsi. Kita perlu menjelaskan tujuan pembelajaran. Itu agar anak-anak siap untuk belajar. Gitu. Umpamanya rasa ingin tahu itu yang sering saya contohkan adalah tanya kepada mahasiswa atau murid-murid gitu. Kalau di Bali itu Kintamani itu dataran tinggi apa dataran rendah? Dataran tinggi tersebut. Itu dingin apa panas? Dingin. Singaraja itu dataran rendah apa dataran tinggi? Dataran rendah. Itu panas apa dingin? Panas. Kenapa kok dataran tinggi yang lebih dekat dengan matahari, katakanlah begitu. Dekat dengan matahari karena matahari itu di atas, katakanlah gitu. Kok dingin ya? Sementara dataran rendah yang lebih jauh dengan matahari, kok panas ya? Wah, anak-anak jawab udah macam-macam. Karena di gunung ada pohon, bukan. Karena dingin ada pohon, gitu ya. Bukan pohon menyebabkan dingin, gitu. Jadi macam-macam. Jadi dia, kenapa ya? Ya kenapa ya kok bisa begitu? Nah, itulah rasa ingin tahu anak-anak itu terbuka. Inilah cara untuk membuat anak-anak siap belajar. Gitu ya. Atau melakukan apersepsi. Apersepsi itu kalau yang tadi namanya membuat statement yang nampaknya kontradiktif. Oh ya, kok bisa begitu ya, kontradiktif. Kalau melakukan apersepsi itu adalah mengkaitkan atau melakukan analisis terhadap kemampuan awal yang dimiliki siswa untuk menguasai sesuatu yang baru. Saya sering mencontohkan begitu. Bapak tinggal di mana ya? Gitu dia nanya. Di Singaraja. Misalnya Pak Endra ya nanya, Pak di Singaraja tinggalnya di mana? Saya tinggal di Bakti Seraga. Lalu dia nanya balik, Bakti Seraga itu di mana ya? Bakti Seraga itu dekat Banjar Tegal. Banjar Tegal itu di mana ya? Banjar Tegal itu di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan itu mana ya? Semua dia tidak tahu. Maka dia tidak akan bisa memahami dengan baik di mana saya tinggal. Saya tanya dulu, yang Bapak tahu tentang Singaraja itu apa? Itulah membuat apersepsi. Oh, saya tahu itu kampus Undiksa di Jalan Udayana. Itu dia tahu. Nah, untuk ke Bakti Seraga itu sadar dari Jalan Udayana ke barat, lalu belok kiri Jalan Sudirman, belok kanan jalan ya katakanlah jalan Rujisira gitu, lalu ke kiri Jalan Srikandi. Nah itulah tempat tinggal saya di situ. Artinya berdasarkan pemahaman awal dia, pengetahuan awal dia tentang Singaraja, tentang kampus di Singaraja Jalan Udayana, kita membantu dia akan lebih mudah untuk memahami Bakti Seraga itu di mana atau Jalan Srikandi itu di mana. Itu. Maka dari itu mengetahui entry behavior, kemampuan awal yang telah dimiliki anak amat penting untuk membantu dia memahami sesuatu yang baru. Betul. Itu law readiness. Nah, kalau law of effect, siapa bisa membantu menjelaskan? Izin kalau boleh sekalian tertanya Prof yang tentang law of effect ini. Law of effect ini kan sebenarnya untuk mencari hubungan antara stimulus dan respon itu
dilihat dari efeknya, dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya tadi kan Prof kasih contoh salah satunya dengan reinforcement ya. Jadi kalau respon yang diberikan itu mendatangkan kesenangan atau hal-hal yang dia senangin, tadi Bu Yas juga menyampaikan yang disenangin apa, kalau dapat foto dengan Bu Sri Mulyani seperti itu misalnya, itu maka respon itu akan dipertahankan atau akan diulang. Namun apabila respon yang didatangkan itu diikuti oleh akibat yang tidak dia sukai atau tidak diinginkan, nanti respon itu akan dihentikan dan tidak akan diulang lagi. Nah, jadi ini izin Prof, saya sekalian bertanya, ini saya agak kebingungan dengan law of effect ini, karena law of effect ini kan di yang saya baca berikutnya, Thorndike sendiri habis itu semacam menarik merevisi terhadap teori law of effect-nya ini, di mana Thorndike menyebutkan punishment itu sebenarnya nggak berefek apa-apa gitu, jadi kurang efeknya dibanding reward. Jadi yang punishment-nya ini dihilangkan. Mohon pencerahannya Prof, yang ini saya kurang paham yang ini. Ya, yang pertama itu udah benar. Jadi kalau law of effect itu secara ringkas maknanya adalah perilaku yang menimbulkan kepuasan cenderung diulang. Sementara perilaku yang menimbulkan ketidakpuasan cenderung dihindari. Itu saja. Maka dari itu kalau mau suatu perilaku itu diulang, berikanlah dia kepuasan dan reinforcement di situ. Kalau mau satu perilaku itu ditinggalkan oleh dia, berikanlah punishment. Gitu. Jadi itu intinya law of effect. Bahwa lalu mengapa law of effect terutama pada punishment itu oleh Thorndike sendiri dikaji lagi, karena memang pada punishment itu tidak jelas apa perilaku yang harusnya dilakukan. Sementara pada reinforcement, perilaku yang harus dilakukan itu sudah jelas. Apa? Ya yang di reinforcement itu. Yang di punishment itu kan tidak jelas perilaku apa yang harus dia lakukan. Maka dari itu perubahan ke arah yang lebih baik unpredictable. Artinya susah diduga. Gitu. Susah diduga. Gitu. Susah diduga. Oleh karena itu dalam memberikan punishment harus disertai dengan penjelasan apa yang harusnya dilakukan. Gitu. Secara konseptual begitu. Ya. Itu Bu. Jadi mengapa law of effect terutama pemberian punishment untuk menghilangkan sesuatu yang terjadi, sesuatu perilaku yang terjadi dianggap tidak efektif menimbulkan perubahan ke arah positif gitu. Jadi dia yang menghentikan perilakunya. Tetapi lalu apa yang harus dilakukan tidak jelas dalam punishment itu. Gitu. Tidak jelas dalam punishment itu. Sementara dalam reinforcement, perilaku yang harus dilakukan, ya yang di reinforcement itu. Gitu. Penjelasannya begitu. Maka dari itu, untuk menghindari punishment itu sulit menimbulkan efek perubahan ke arah yang positif, harus dijelaskan, disertai penjelasan apa yang harusnya dia lakukan. Kira begitu. Nah itu saya dengan Pak Sumadi Surabrata tempo hari di Gajah Mada, itulah yang dijelaskan oleh beliau. Gitu. Berdasarkan pencermatannya terhadap hukum law of effect. Maksud saya hukum akibat atau law of effect dari Thorndike. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa ya semacam kalau udah ada itu dapat air sedikit, tapi mungkin belum cukup gitu ya. Nanti cukup sekali Prof, sangat clear tadi Prof. Makasih Prof. Jadi begitu law of effect itu. Maka dari itu mengapa hukuman itu dihindari atau dilakukan kalau sudah amat harus dilakukan gitu. Karena memang ini kan ada perkembangan teori-teori baru yang bukan behavioristik sebenarnya, bahwa reinforcement itu memang pada manusia gitu menimbulkan motivasi gitu ya.
menimbulkan motivasi karena dia merasa dihargai. Jadi orang-orang apalagi sudah dikaitkan dengan humanistiknya kan begitu. Jadi orang-orang yang dihargai akan merasa dirinya berharga. Ketika dia merasa dirinya berharga, dia akan menghilangkan sendiri perilakunya yang tidak baik. Gitu. Ini sudah humanistiknya di sini. Itu. Nah, maka dari itu, sementara pada hukuman, jadi unpredictable apa yang akan terjadi setelah anak-anak dihukum. Belum tentu akan menimbulkan perilaku itu dihentikan dan menimbulkan perilaku baru yang diharapkan. Belum masih jauh untuk sampai ke situ pada hukuman itu. Dinamikanya masih sangat mungkin anak itu putus asa, masih mungkin anak itu benci kepada yang menghukum. Akhirnya dia ke sekolah juga tidak mau pada anak-anak yang masih kelas rendah di SD atau TK gitu misalnya, karena dihukum. Gitu. Nah, efek-efek dari hukuman yang seperti itulah yang menyebabkan hukuman itu disarankan untuk seminimal mungkin digunakan, kecuali sudah amat terpaksa. Karena memang, tapi hukuman itu pun harus hukuman yang mendidik. Itu. Hukuman yang mendidik itu ini lagi definisinya. Mana hukuman yang mendidik itu? Hukuman yang mendidik itu adalah hukuman yang menyebabkan hubungan antara yang menghukum dan yang dihukum semakin baik. Nah itu, kalau Bapak Ibu menghukum, coba cek berikutnya, apakah hubungan Bapak Ibu dengan murid yang dihukum itu atau mahasiswa yang dihukum itu semakin baik atau tidak? Kalau tidak, itu artinya hukuman itu tidak mendidik. Misalnya dendam menimbulkan, Bapak Ibu menjadi benci, ketemu anak itu memalingkan muka, setiap melihat anak itu ada perasaan gak nyaman, itu rasa benci, itu tidak hukuman yang mendidik. Gitu. Nah itu hukuman dalam kondisi tertentu menurut beberapa pakar masih dibutuhkan, hanya lakukanlah hukuman yang edukatif, yang mendidik. Apa itu hukuman yang mendidik? Salah satu kriterianya adalah hubungan antara yang menghukum dengan yang dihukum semakin baik. Gitu. Nah ini memang membutuhkan pemahaman dari orang yang dihukum dan pemahaman juga oleh orang yang menghukum. Saya kira itu dulu Ibu ya. Saya berharap Ibu tidak puas dengan jawaban saya, sehingga Ibu... Oh, sangat puas, Prof. Clear rasanya. Ya, cari lagi ya. Cari lagi. Mungkin penjelasan ya, terima kasih, Prof. Baru yang saya pahami, gitu ya. Nanti mungkin ada orang-orang lain, ahli-ahli lain yang lagi membahas itu, dari sisi yang berbeda. Oke. Lalu law of exercise apa itu, Bapak Ibu? Law of exercise mungkin gantian, Prof. Ya, silakan. Mungkin saya mencoba menjawab, Prof. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Menurut pengetahuan saya, law of exercise itu menekankan pada pengulangan. Adalah kunci untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan respon, dan memperkuat keterampilan atau perilaku. Ya. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa siswa perlu sering dilatih dan mengulang materi agar lebih mahir. Namun pendekatan ini kiranya perlu dilengkapi dengan strategi lain yang mendorong pemahaman untuk pemikiran kaitannya dengan pemikiran yang lebih kritis. Terima kasih, Prof. Ya, jadi secara konseptual itu udah benar. Jadi kalau yang lebih mudah memahaminya, bahwa belajar akan efektif apabila sering dilatih, gitu ya, sering dilatih saja. Latihan ini kan tidak hanya keterampilan, cara berpikir juga perlu dilatih, gitu ya. Jadi latihan kognitif, gitu. Jadi dilatih cara berpikirnya. Jadi diberikan problem solving itu agar dia terlatih berpikir, memecahkan masalah itu. Gitu. Maka dari itu kalau dibilang hanya teacher centered, saya pikir enggak. Ya, teacher centered enggak lah, pada law of exercise misalnya, law of effect misalnya, law of readiness itu misalnya. Jadi hukum-hukum ini
tidak menyebabkan pembelajaran itu teacher center gitu. Padahal lo exercise, dilatih. Caranya melatih gimana? Problem diberikan kalau latihan berpikir. Jadi latihan itu kan tidak hanya keterampilan, gitu ya. Jadi latihan itu juga latihan berpikir, bahkan latihan berperasaan. Latihan berperasaan itu apa? Ya diberikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan-perasaan yang menyenangkan agar gelombang perasaan dia efektif, gitu ya. Gelombang perasaan dia itu apa ya? Bukan efektif, adekuat itu ngepas. Itu kalau efektif itu mungkin agak beda. Adekuat itu ngepas. Pada saat orang sedih ya dia sedih. Pada saat suasana sedih dia terlatih untuk sedih. Pada saat bergembira dia bisa bergembira. Gitu. Jadi ngepas. Jadi bukan pada saat orang meninggal misalnya dia malah bergembira. Itu namanya tidak adekuat. Itu jadi belajar akan efektif manakala sering dilatih. Latihan itu tidak hanya latihan keterampilan fisik, tetapi juga keterampilan kognitif, keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan merespon situasi dengan perasaan, gitu ya. Perasaan senang, perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan kecewa, gitu. Pada saat kapan dia kecewa, pada saat kapan dia sedih, pada saat kapan dia gembira, itu. Ini kan perlu dilatih juga. Tidak dengan sendirinya anak-anak itu bisa seperti itu. Gitu. Ayo kita mengheningkan cipta sejenak karena ada guru yang senior telah meninggalkan kita, itu misalnya. Kita doakan agar bisa mendapat tempat yang lain. Nah, itu. Ini latih juga. Gitu. Berempati itu juga dilatih. Gitu. Nah, itu. Nah, kalau lalu bahwa condong teacher center, mungkin karena dalam implementasinya behavioristik ini seakan-akan tujuan-tujuan pembelajaran itu ditetapkan oleh guru. Strategi pembelajarannya juga ditetapkan guru. Materi yang harusnya dikuasai juga ditetapkan oleh guru. Gitu. Itu kan dalam implementasinya kan seperti itu. Gitu. Itu nah dalam implementasinya dalam proses pendidikan itu kan seperti itu. Jadi kurikulum itu kan disusun oleh para ahli kurikulum, bukan oleh anak-anak itu sendiri. Betul. Lalu strategi pembelajarannya kan juga ditetapkan oleh kita, bukan oleh anak-anak. Gitu. Cara evaluasinya juga kita yang menetapkan. Disinilah kelihatan sepertinya ya teacher centered atau government centered kita dalam sistem pendidikan kita. Memang dalam implementasinya kita tidak bisa menutup mata seperti itu. Tapi apakah itu salah? Apakah itu salah? Ini menimbulkan perdebatan yang panjang. Saya kira itu cobalah dilihat. Kalau kita menggunakan pendekatan problem solving, kita menggunakan ya humanistik, kita menggunakan inquiry, memang dari filosofinya pas itu. Dari filosofinya, tapi dalam implementasinya coba kita membutuhkan waktu yang panjang. Apa yang harus dipelajari anak-anak harus mencari untuk menemukan apa yang harus dia pelajari, memerlukan bantuan. Gitu. Dan bagaimana dia harus belajar untuk menguasai apa yang harus dia kuasai, juga kadang-kadang depend dari kita untuk lebih cepat, Gitu. Tempo hari kan saya entah di mana itu diskusinya dengan bapak ibu atau dengan yang lain. Apa itu yang saya diskusikan itu? Itu ya antara lain seperti itu. Apakah kita akan
berikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih tujuan-tujuan hidupnya. Cara dia mencapai tujuan hidupnya. Manakala anak-anak itu sendiri nggak ngerti apa yang harus dituju. Gimana caranya mencapai itu? Apa tidak lebih baik kita bantu dia? Nah, ini satu pemikiran Bapak Ibu. Jadi jangan dianut. Tetapi untuk mengcounter pemikiran baru yang sebenarnya konsepnya dan juga fakta empirisnya tidak terlalu mendukung. Walaupun dari konsep humanistik benar itu. Katakanlah inquiry itu atau konstruktivis. Jadi anak-anak itu harus mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Benar itu. Kalau konstruksi yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa terjadi, maka konstruksi itu akan sangat kuat. Tetapi untuk sampai kepada hal itu memerlukan waktu sangat lama. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe itu. Nah, maka dari itu saya pikir teori-teori pendidikan modern juga yang lama itu harus kita kritisi. Benar apa enggak? Coba saja saya dengan diskusi seperti sekarang ini. Kadang-kadang, ini kan bagus. Kalau tadi itu saya lihat bagus sekali. Jadi karena memang kita sudah dewasa, pemahaman Bapak Ibu tentang teori behavioristik atau teori-teori yang lain sudah cukup bagus. Bapak Ibu menjelaskan juga cukup bisa dipahami oleh teman-teman. Coba kalau mahasiswa S1 disuruh berdiskusi tentang behavioristik, dia copy paste materi yang didapat di blog di internet itu. Dia presentasikan itu, yang mempresentasikan sendiri gak ngerti dia, tetapi itu yang dia bacakan. Itu ketika kita tanya apa maksudnya gak ngerti dia. Nah, kalau kita ingin anak itu lebih cepat mengkonstruksi, itu memang harus ada kombinasi antara intervensi guru dengan kesempatan kepada anak untuk mengkonstruksi sendiri. Jadi kalau mengkonstruksi sendiri itu kan sama dengan begini. Jadi biarkan saja anak itu lepas di dunia nyata. Lepas saja dia. Jadi dia akan mengkonstruksi sendiri, benar itu. Coba anak-anak yang tidak bersekolah. Atau saya punya kasus orang tuanya juga nggak pernah ngurus. Karena orang tuanya memburuh tiap hari. Gitu. Pada beberapa keluarga, anak-anaknya menjadi bagus. Karena dia mengkonstruksi sendiri apa yang harus dia lakukan. Sementara ada juga anak-anaknya yang nggak jelas, yang nganggur belaka. Nggak jelas apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia cari. Keterampilan apa yang harus dia kuasai, gak jelas. Maka dari itu pada anak-anak yang demikian, mungkin intervensi guru dibutuhkan. Maka dari itu seorang pakar mengatakan, pada pertumbuhan awal dari anak-anak, barangkali behavioristik ini masih relevan. Artinya, tujuan-tujuan belajar yang harus dicapai, kita bantu merumuskannya. Materi ajar yang harus dia pelajari, kita bantu merumuskannya. Cara dia mempelajari juga kita bantu. Tetapi pada anak-anak yang sudah lebih dewasa, katakanlah ya remaja, dewasa, dan seperti Bapak Ibu, inquiry itu, konstruktivistik itu lebih tepat. Karena dia telah mampu merumuskan apa yang harus dia kuasai dan bagaimana caranya menguasai.
serta bagaimana mengevaluasi penguasaan saya terhadap materi itu. Dia udah ngerti banget. Gitu. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.